间无真相，与人更匆忙，执念缠绕在心墙，甘愿一世流浪，渡我孤芳自赏。Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Di chapter 6 sebelumnya kita telah melihat Guru Tang yang sedang berduka karena kematian murid-muridnya. Dilanjut juga dengan kemarahan Wukong yang akan menghancurkan alam baka. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita gas aja ke chapter 7-nya. Di chapter 7 kali ini cerita pun akan membawa kita ke alam baka, di mana kini Wukong akan meratakan alam baka. Jiu Quan mengatakan bahwa Wukong sungguh lancang karena telah mengatakan itu. Tapi Wukong mengatakan bahwa ini adalah sebagai hadiah untuk teman lama. Jiu Quan langsung memanggil roh api. Jiu Quan mengatakan, "Hai Raja Kera, kau akan berakhir di sini." Jiu Quan mengatakan kepada roh api agar membuat pelajaran pada Wukong. Wukong mengatakan kepada roh api itu, "Siapakah kamu?" Tapi roh api itu tidak menjawab pertanyaan Wukong. Roh api itu mengatakan kepada Wukong, "Hai Raja Kera, beraninya kau membuat onar di alam baka." Roh api itu pun langsung menebaskan pedangnya ke arah Wukong. Tapi Wukong bisa menangkis serangan itu dengan toya emasnya. Wukong mengatakan kepada roh api bahwa kemarahannya lebih kuat dari roh api itu. Wukong juga mengatakan bahwa api kecilnya itu hanya cukup untuk menghangatkan dirinya. Wukong langsung membelah tubuh roh api itu, tapi organ dalam roh api itu adalah kosong. Jiu Quan hanya tersenyum menyaksikan roh api dengan Sun Wukong. Wukong pun di sini sudah sedikit kesal. Wukong mengatakan kepada roh api itu untuk jangan ikut campur masalahnya. Wukong langsung melompat menghajar roh api itu. Wukong juga mengatakan jika berani melawannya maka dirinya akan menghancurkannya. Wukong menghantam kepala roh api itu. Wukong juga mengatakan agar roh api itu lebih baik kembali ke asalnya. Jiu Quan mengatakan, "Hai Raja Kera, apa yang kau tahu?" Wukong mengatakan, apakah dia tidak bisa mati? Wukong malah merasa senang karena jika dirinya bisa menang dengan mudah, itu akan membuat tongkatnya sangat kecewa. Wukong mengatakan bahwa serangan tongkatnya tidak akan pernah ada habisnya. Wukong terus-menerus menghajar roh api itu. Sedangkan di dunia manusia, cahaya telah menembus dan memecahkan langit sampai ke tanah. Itu terjadi bersinar sampai ke Guru Tang. Guru Tang sedikit menghayal. Guru Tang mengatakan bahwa dirinya salah. Itu karena dirinya bertemu dengannya yang akhirnya mempengaruhi dirinya. Semua karena dirinya percaya pada kebaikan cinta yang pernah dia katakan. Dan itu membuat dirinya ragu sampai sekarang. Itu juga membuat hatinya telah rapuh. Guru Tang mengingat masa lalunya saat dirinya masih anak-anak. Dia sedang berlari mengejar capung kecil. Guru Tang mengikat capung itu dengan tali dan batu. Guru Tang meminta agar capung itu turun. Tapi capung itu terus terbang. Hingga membuat buntut capung itu pun terjepit tali ikatan. Dan membuat capung itu pun terjatuh. Guru Tang mengatakan kepada capung itu, "Mengapa kau keras kepala?" Dan tiba-tiba saja datanglah seseorang yang membawa batu besar. Orang itu mengatakan, "Apakah kau menyesalinya?" Orang itu mengatakan, "Apakah kau tahu mengapa kau tidak bahagia? Hai adik kecil, itu karena kau belum paham tentang kebaikan cinta." Sambil menunjuk ke arah wanita itu, Guru Tang mengatakan, "Jika kau paham, apakah kau akan melakukannya?" Wanita itu mengatakan, "Jika aku menceritakan kisahku, apakah kau akan mengerti?" Wanita itu mengatakan bahwa dirinya adalah roh batu yang pernah melindungi ular. Dirinya berpikir bahwa itu adalah kebaikan dan cinta yang besar. Tapi akhirnya ular itu menyakiti katak hijau. Ular itu menjadikan katak hijau sebagai makanannya. Wanita itu mengatakan kepada Guru Tang, apakah dirinya telah melakukan hal yang salah?
Sambil menutup telinganya, Guru Tang pun tertawa sambil meninggalkan wanita itu. Wanita itu mengatakan agar Guru Tang jangan pergi karena dirinya masih memiliki cerita lain. Tapi Guru Tang mengatakan bahwa dirinya tidak mau mendengarkan cerita dari wanita itu lagi, dan Guru Tang pun pergi meninggalkannya. Dan di hari berikutnya Guru Tang datang lagi ke tempat itu. Guru Tang melihat batu besar itu. Wanita itu mengatakan bahwa hari ini Guru Tang terlihat bahagia. Guru Tang mengatakan, apakah kau mau roti? Wanita itu pun menerima roti pemberian dari Guru Tang. Dan wanita itu mengucapkan terima kasih kepada Guru Tang. Melihat wanita itu mulai memakan roti yang telah diberikannya, Guru Tang tersenyum seperti memendam perasaan licik. Setelah wanita itu memakan roti yang telah diberikannya, Guru Tang mengatakan kepada wanita itu, tahukah kau jika kau memakan roti kukus itu kau akan berbuat dosa? Wanita itu mengatakan bahwa roti yang telah dimakannya itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Guru Tang pun mengerti sesuatu dan sejak saat itulah dirinya mulai berteman dengannya. Dan kita akan dialihkan lagi ke alam baka. Wukong mengatakan kepada roh api itu bahwa sangat mudah untuk mengalahkan roh api. Wukong juga menanyakan kepada roh api itu, apakah roh api itu ingin melihat cara dirinya untuk mengalahkan. Wukong pun langsung menghunuskan tongkatnya ke arah roh api itu. Wukong juga mengatakan agar roh api itu memperhatikan kekuatan Raja Kera. Wukong langsung menyerang bagian tubuh api itu dengan tongkatnya. Dan Wukong memutar-mutar tongkatnya di tubuh roh api itu. Wukong juga mengatakan bahwa dirinya akan mengirim roh api itu kembali. Roh api itu terus diputar-putar dengan tongkat emas milik Wukong. Hingga roh api itu pun kini telah menghilang dan tersisalah Jiu Quan di hadapan Wukong. Wukong mengatakan bahwa orang yang telah dikirim oleh Jiu Quan kini sudah lenyap. Wukong juga mengatakan kepada Jiu Quan, menggunakan cara apa lagi kah Jiu Quan untuk menghentikan dirinya? Senyuman licik terlihat dari wajah Jiu Quan. Itu seperti kabut yang bisa menghilang dalam sekejap. Wukong yang memukul Jiu Quan dengan tongkat emasnya, kini Jiu Quan telah berubah menjadi asap. Wukong juga mengatakan bahwa dirinya telah ditipu oleh Jiu Quan karena yang dipukulnya itu adalah palsu. Wukong sengaja membuat onar di alam baka untuk bernegosiasi, tapi Jiu Quan tidak kunjung muncul. Wukong mengatakan, hai Jiu Quan, aku tahu sifatmu, sudikah kau menemuiku? Wukong juga berjanji untuk satu hal, bahwa suatu saat pasti akan terjadi di alam baka. Wukong mengatakan jika Jiu Quan tidak datang menemuinya, dirinya akan sepenuhnya menghancurkan dunia bawah. Karena Jiu Quan tidak menemuinya, Wukong pun langsung melompat dan mengobrak-abrik alam baka. Dengan sombong Wukong mengatakan siapapun yang berani datang untuk melawan Raja Kera, maka dirinya pasti akan kuhancurkan. Dan alur cerita mimpi Tang Sanzang di sini pun bersambung. Kira-kira ada nggak ya yang datang buat ngelawan Sun Wukong? Kalau ada pasti akan menjadi pertarungan yang sangat epik. Tapi kalau nggak ada, itu nggak akan mungkin sih. Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita mimpi Tang Sanzang ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Mimin di sini pamit.